Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Radio Institut dan Radio Yendra kembali kita hadirkan suatu bedah riset artikel yang mana pada kali ini kita jumpai dalam suatu jurnal yang sangat baik, yaitu Journal of Statistical Science and Computational Intelligence. Dalam riset artikel ini terdapat suatu model yang kita sebut dengan the odd beta primes half logistics distribution. Nah, sebelumnya kita telah membahas generator distribution dari jurnal ini yang merupakan cikal bakal dari pembahasan model peluang yang kita sebut dengan the odd beta prime half logistics distribution. Bagaimana cerita generator distributionnya? Silakan masuk dalam Radio Institute, ambil odd beta primes distribution G distribution. Di situ Anda akan lihat bagaimana generator distribution itu dapat dianggap benar. Oke, kita lihat satu riset artikel yang kita jadikan sebagai suatu acuan pada kajian kita pada pagi hari ini. Suatu riset artikel yang terbit di Journal of Statistical Science and Computational Intelligence, itu terbit di tahun 2025, tepatnya 29 Juni 2025, yang berjudul A New Two Parameters Help Logistic Distribution with Numerical Analysis and Application. Dari riset artikel ini diberikan baseline distribution. Baseline, Gx kecilnya seperti persamaan 2 dan Gx besarnya seperti persamaan 1. Ini disebut dengan sebagai half logistic distribution. Nah, dari Gx kecil dan Gx besar seperti persamaan 1, persamaan 2, diperkenalkan satu teknik generator distribution yang telah kita bahas sebelumnya, yang disebut dengan odd beta prime, yang disebut dengan odd beta prime G distribution dengan generator seperti persamaan 5. Ini fungsi densitas persamaan 5. Oke. Persamaan 5 sudah kita bahas bagaimana cara membuktikan keabsahan dari generator ini. Nah, dengan memasukkan Gx kecil, Gx besar seperti persamaan 1 dan 2, akan menghasilkan satu fungsi densitas peluang yang seperti pada persamaan 9 yang disebut dengan odd beta prime half logistic distribution. Nah, ini seperti pada persamaan 9. Nah, dengan data diberikan pada riset artikel ini, ada data, 2 set data. Nanti akan kita cobakan menggunakan kekuatan coding kita untuk menghasilkan parameter-parameter yang diinginkan dalam riset artikel ini. Kita lihat dulu set data yang digunakan dalam riset artikel ini. Ini ada di data. Kita gunakan data yang kedua. Nah, ini ada data set kedua. Glass fiber breaking strength with the 15 cm length. Nah, data ini akan kita cobakan dalam suatu riset artikel nanti. Akan kita dapatkan parameter seperti biasa, akan kita hasilkan nantinya adalah density plot dan kumulatif plot. Kumulatif plot dalam riset artikel tidak ada. Nanti akan kita gunakan teknik terbaik dalam menghasilkan kumulatif. Oke, kita coba buka R kita untuk membahas model peluang ini. Kita buka R, kita run. Nah, ini R. Seperti biasa, ini data kita yang kita gunakan persis seperti data pada riset artikel. Data set 2. Oke, data 2. Coba kita lihat data kita. Konsol, ini data X. Ini adalah data yang kita gunakan. Lalu setelah data kita gunakan, seperti biasa, tadi kita katakan ada fungsi densitas odd beta prime half logistic distribution dengan fungsi densitas. Nah, seperti kita blok, ada parameter 1, parameter 2, parameter 1 alfa, parameter 2 beta.
Nah, kita jalankan pertama sekali coding dari fungsi log likelihood seperti biasa. Oke, jalan. Kita intip dengan menggunakan optim parameter yang dihasilkan. Oke, kita intip dengan menggunakan parameter optim. Nah, ini parameter kita dengan nilai minus likelihood 42 lebih baik daripada riset artikel yang diberikan. Oke. Parameter 1, parameter 2. Nilai minus log likelihood 42. Dengan riset dengan data parameter seperti ini, kita coba akan memberikan parameter 1 namanya alfa, parameter 2 namanya beta, dan urutannya adalah par 1 alfa, par 2 beta. Lalu tulis bentuk fungsi densitas, oke, fungsi densitas dari all beta prime half logistics. Ini dia fungsi densitasnya. Lalu akan kita rangkai density plot dengan memasangkan histogram dengan fungsi densitas tadi, fungsi densitas. Kita coba lihat fungsi densitas kita, density plot. Oke, nah ini fungsi densitas. Fungsi ini adalah density plot. Tidak begitu baik fungsi density plot yang digambarkan. Beda dengan riset artikel, saya rasa yang terbaik adalah yang kita lakukan. Memang agak kurang memuaskan karena histogram tidak dapat mengcapture fungsi yang warna merah ini, fungsi densitas peluang yang kita bahas, beta prime half logistik tidak begitu baik. Nah, dari riset artikel kita tidak memiliki kumulatif yang jelas. Makanya itu kumulatif kita lakukan dengan cara menggunakan theoretical akademiknya. Kita menggunakan rumus umumnya, yaitu fungsi CDF atau kumulatif adalah integral fungsi densitasnya tadi, ini fungsi densitas tadi, fungsi densitasnya F kecil UBPHL, integrate integral fungsi densitas, batas bawahnya 0, batas atasnya XI. Dengan dua parameter alfa dan beta. Lalu setelah kita jalankan fungsi kumulatif, kita urutkan data dari kecil ke besar. Ini adalah empirical atau hampiran, kumulatif hampiran. Lalu ini adalah CDF model. Ingat CDF kita menggunakan F besar. Ini seperti yang disampaikan tadi. Lalu kita akan hasilkan kumulatif plot dengan memasangkan kumulatif hampiran CDF wall dengan CDF model. CDF model inilah tadi kumulatif model yang kita hasilkan melalui integrate tadi. Oke, kita coba run hasilnya. Run hasilnya, kita lihat. Nah, ini dia yang warna merah itu yang CDF model tadi tidak begitu baik dalam menghampiri empirical dari kumulatif seperti gambar fungsi tangga seperti gambar hitam. Oke, saya rasa akan kita sampaikan pada saat ini itu memang ini bukan model terbaik, mungkin ada lagi model terbaik, tapi paling tidak kita dapat menjalankan pembedahan riset artikel ini dengan menggunakan coding yang menawan yang dapat digunakan diadopsi langsung. Terutama bagaimana cara mengatasi jika kumulatif tidak ada atau kumulatif tidak dipahami dalam suatu riset artikel. Jika kumulatif tidak dipahami, cukup kita gunakan integrate fungsi densitas batas bawah 0, batas atas XI, dan parameter yang diberikan. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan pembahasan pada pagi ini sangat menarik. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.